rukun sholat. Ada rukun, ada fardu. Betul nggak? Pernah dengar kita? Ada rukun, ada fardu. Apa bedanya rukun sama fardu? Maknanya sama, dua-duanya wajib. Tapi kenapa wajib, sesuatu yang wajib dalam sholat disebut rukun, sesuatu yang wajib dalam wudhu disebut fardu? Furudul wudhu, fardu wudhu ada 6. Begitu perkara sholat, arkanus sholat, rukun sholat ada tadi 17. Apa bedanya rukun dengan fardu? Kenapa wudhu pakai fardu, sholat pakai rukun? Artinya sama-sama wajib. Yang wajib dalam wudhu ini, yang wajib dalam sholat ini. Apa yang membedakan? Kalau rukun ya, kalau rukun itu dia harus berurutan, ya harus berurutan. Kalau fardu tidak harus berurutan, artinya dikerjainnya tuh harus sekaligus berurutan. Tapi kalau fardu enggak, fardu wudhu ada 6. Satu, niat. Yang kedua, mengusap muka. Misal ngusap mukanya di Az-Zahra, ngusap tangannya nanti di rumah kita, ngusap kakinya di rumah Mbak Dewi. Boleh kayak gitu. Iya, jadi itu disebut dengan fardu wudhu. Tidak harus dalam satu waktu dilakukan, berurutan. Tapi kalau rukun, kenapa sholat disebutnya rukun sholat? Karena dalam satu waktu nggak boleh takbirnya di sini, baca fatihahnya di rumah, ya. Kemudian salamnya nanti di Jawa Tengah dan lain sebagainya, nggak boleh. Dia harus dalam satu waktu itu. Kayak itu disebut dengan arkanus sholat, rukun sholat. Dan rukun sholat terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Qalbi, qauli, fi'li. Rukun qalbi 1, niat. Itu masuknya rukun qalbi, ya. Rukun qalbi yaitu niat. Rukun qauli dalam sholat ada 5. Rukun qauli dalam sholat ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rukun. Kalau kita nggak ngucap Allahu Akbar nih, nggak sah sholat kita. Takbir. Yang kedua, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, baca tahiyat akhir, bukan tahiyat awal ya, karena tahiyat awal nanti masuknya ke sunnah yang kalau lupa dia harus diganti dengan sujud syahwi gitu. Tahiyat akhir yang ketiga, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, itu ya. Yang keempat, sholawat Nabi pada saat tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Takbir, baca Fatihah, tahiyat akhir, ya, at-tahiyatul tadi. Yang keempat adalah sholawat Nabi. Yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang disebut dengan rukun qauli, ucapan. Jadi rukun qalbi itu rukun yang dikerjakan dengan hati, niat. Kalau nggak pakai niat, nggak sah sholatnya. Apapun ibadah nggak pakai niat, nggak sah, ya. Rukun qalbi. Ada rukun qauli tadi, ucapan. Yang terakhir, selebihnya rukun sholat yang tadi adalah rukun fi'li, yang dilakuin dengan perbuatan, ruku, sujud, ya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan rukun fi'li. Rukun fi'li. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kita bahas yang pertama, arkanus sholah. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niyatu fi'liha bil qalbi. Niat itu dilakukannya di hati. Fala yakfi an nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Enggak sah niat itu cuman diucapin tapi hatinya enggak niat. Itu bukan niat, namanya talafuz. Dalam mazhab Syafi'i niat itu jadi rukun. Ya, mazhab yang lain juga niat rukun ya. Tapi talafuz itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya, kita niat sholat nih. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala Allahu
Akbar. Itu niat apa bukan? Yang baca hati apa mulut tadi? Mulut. Itu namanya talafuz. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, talafuz itu sunnah. Kenapa sunnah? Biar kita ngeh apa yang kita niatin. Biasanya dari lisan terdengar oleh kuping, dari kuping naik ke kepala, dari kepala diyakinin ke hati. Usolli fardhu subhi, Allah, saya niat sholat subuh. Tuh, ingat gitu. Jadi sunnah ngucapinnya. Tapi itu bukan niat. Kalaupun nggak diucapin talafuz nggak apa-apa, karena niat tuh dalam hati. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan niat. Kapan niat dalam sholat diucapkan? Ketika mulutnya berucap takbir, hatinya niat. Jadi barengan tuh, ya. Allah, mulut kita Allah, hatinya usolli fardhu subhi, ya, sholli fardhu subhi akbar. Kelar juga niat kita. Bisa ibu-ibu? Kita angkat tangan kita sama-sama takbir, hatinya niat, mulutnya takbir, ya. Allahu akbar. Sudah niat dalam hati? Nah, ini fokusnya agak susah ya. Fokusnya agak susah gitu. Fokusnya agak susah. Jadi niatnya dalam hati niatin, saya niat sholat subuh, saya niat sholat zuhur gitu ya. Tapi lisannya bilang Allahu akbar gitu. Jadi rukun sholat yang pertama niat, diucapin ya ketika lisan kita, iya, berbarengan ya. Boleh niatnya kelar lebih dahulu, boleh takbirnya kelar lebih dahulu, tapi pokoknya pas takbiratul ihram di situ kita niat. Jadi bukan usolli fardhu subhi, itu kan lu kita ngafal ya pas masih kecil. Usolli fardhu subhi rakaataini Allahu akbar. Nah, itu kita dulu masih menghafal ya, bagaimana lafaz talafuz niat gitu. Sekarang Allah, makanya kalau ada orang takbirnya kecepetan berarti dia kagak niat. Atau dia rasa niat yang tadi, kalau itu talafuz, karena niat kan di hati ya. Karena orang yang berniat saat takbiratul ihram itu takbirnya tuh dihayatin, sebab dia lagi niat Allahu akbar. Banyak kan orang Allahu akbar, kapan dia niatnya gitu kan. Nah, yang tadi talafuz, dia talafuz penyebutan, dan itu sunnah dalam mazhab Syafi'i gitu.